Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisra Panjaitan. Saya Nur Hayati. Dan saya Muhammad Abdul Tahrin. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang kreativitas. Jangan lupa like, comment, And subscribe. Nah, jadi di sini kami akan membahas tentang apa itu kreativitas, faktor yang mempengaruhi kreativitas, tahapan kreativitas, dan hubungan kreativitas dengan pendidikan. Apa sih kreativitas itu? Nah, menurut Baron mendefinisikan bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru di sini bukan berarti harus sama sekali baru, tetapi dapat juga sebagai kombinasi dari unsur-unsur yang telah ada sebelumnya. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Pada mulanya, kreativitas dipandang sebagai faktor bawaan yang hanya dimiliki oleh individu tertentu. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, ditemukan bahwa kreativitas tidak hanya dapat berkembang secara otomatis, tetapi membutuhkan rangsangan dari lingkungan. Adapun faktor yang mempengaruhi kreativitas yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini berasal dari dalam diri sendiri. Jadi apa saja sih faktor yang ada di dalam diri sendiri itu? Nah, yang pertama, keterbukaan terhadap pengalaman dan rangsangan. Keterbukaan terhadap pengalaman ini adalah kemampuan menerima segala sumber informasi dari pengalaman hidupnya sendiri dengan menerima apa adanya tanpa kekakuan terhadap pengalaman-pengalaman tersebut. Dengan demikian, individu kreatif adalah individu yang mampu menerima perbedaan. Yang kedua, adanya evaluasi internal, yaitu kemampuan individu dalam menilai produk yang dihasilkan ciptaan seseorang ditentukan oleh dirinya sendiri, bukan karena kritik dan pujian dari orang lain. Walaupun demikian, individu tidak tertutup dari kemungkinan masukan dan kritikan dari orang lain. Faktor internal yang ketiga yaitu kemampuan untuk bermain dan mengadakan eksplorasi terhadap unsur-unsur, bentuk-bentuk, konsep atau membentuk kombinasi baru dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya ada faktor eksternal nih atau faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kreativitas. Terdapat 3 kondisi yang mempengaruhi tumbuhnya kreativitas, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, dan lingkungan masyarakat. Di mana di dalam lingkungan keluarga, orang tua sebagai pemegang otoritas, sehingga perannya sangat menentukan pembentukan kreativitas anak. Tidak kalah penting, lingkungan pendidikan cukup besar pengaruhnya terhadap kemampuan berpikir anak didik untuk menghasilkan produk kreativitas, yaitu berasal dari pendidik atau guru di sekolah tersebut, serta peran kondisi lingkungan masyarakat dan kebudayaan. Kebudayaan dapat mengembangkan kreativitas jika kebudayaan itu memberi kesempatan adil bagi pengembangan kreativitas potensial yang dimiliki anggota masyarakat. Nah, dengan demikian, yuk sama-sama saling support agar kita semua memiliki kesempatan untuk mengembangkan kreativitas dalam diri kita. Tiap orang pasti punya sisi kreativitas yang berbeda-beda, tetapi dalam berkarya, kamu pasti melakukan sesuatu hal yang sama, yaitu proses kreatif. Karena proses kreatif itu sendiri berkaitan dengan menggali ide. Dalam proses kreatif itu sendiri, ternyata ada tahapannya loh. Apa saja sih tahapan-tahapannya dalam proses kreatif? Tahap proses kreatif yang pertama adalah persiapan. Tahap ini dimulai dengan menyerap informasi sebanyak mungkin. Misalnya, kamu ingin menggali ide soal aliran seni rupa. Berarti, kamu bisa datang ke pameran seni rupa. Experience itu yang akan melekat di benak kamu, dan kamu juga akan bisa mencatatnya. Tahapan yang kedua adalah tahapan inkubasi. Tahapan ini merupakan step yang paling penting. Terkadang bisa memakan waktu berhari-hari karena ini bukan sesuatu yang bisa diburu-buru ya gengs. Kamu dapat membebaskan diri dari pikiran-pikiran yang selama ini membuat kamu lelah untuk membantu kamu menyusun pikiran yang masih bercabang.
alam bawah sadar kamu mulai bekerja untuk mengelola informasi menjadi ide baru, sehingga lebih mudah untuk menemukan ide-ide baru yang lebih fresh dan memiliki kolerasi untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga adalah tahapan insight atau bisa dibilang tahap pencerahan. Karena pemahaman kita sudah meningkat, semua ide-ide muncul untuk saling melengkapi dan menyelesaikan suatu permasalahan. Terkadang, ide berlian tersebut bisa muncul tiba-tiba kayak ilham dari Tuhan. Hal ini terjadi karena alam bawah sadar kamu pada tahap sebelumnya sudah memilih dan memilah manakah informasi yang menarik dan punya value. Jadi, kalau sudah di tahap ini, jangan lupa catat ide kamu supaya nggak lupa ya teman-teman. Tahap berikutnya adalah evaluasi ide. Di sini kamu memerlukan kritik untuk refleksi diri, apakah ide ini layak untuk direlasikan, apa saja sih yang masih kurang, dan bagaimana cara mematangkannya. Kamu juga bisa meminta bantuan teman, keluarga, atau rekan lainnya. Setiap orang punya cara pandang masing-masing, sehingga semakin banyak masukan, maka semakin banyak pula ide-ide baru yang kamu dapatkan dari evaluasi. Tahap yang terakhir adalah tahap elaborasi. Disinilah kamu melakukan pekerjaan yang sesungguhnya. Elaborasi adalah tahap mengerjakan secara cermat dan tekun. Di tahap ini akan memakan banyak waktu dan tenaga. Begadang semalaman pun akan menjadi hal yang wajar ya gengs. Yang terpenting adalah kamu bisa menyelesaikan sampai benar-benar selesai dan gak akan berhenti di tengah jalan ya teman-teman. Tahapan proses kreatif ini emang gak harus kamu ikutin persis dengan kaku ya guys. Tapi buat kamu yang mengalami kesulitan untuk fokus, panduan ini bisa membantu kamu loh supaya bisa bekerja secara efektif. Mulai sekarang jangan lewatkan tahap proses kreatif sebelum merealisasikan karya ya guys. Jadi, bagaimana sih hubungan kreativitas dengan pendidikan dan pembelajaran? Kreativitas merujuk pada kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, memecahkan masalah, dan menghasilkan karya-karya yang original dan inovatif. Sementara itu, pendidikan adalah proses pembelajaran formal yang melibatkan pemberian pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman kepada individu. Nah, jadi kreativitas dan hubungannya dengan pendidikan menunjukkan bahwa kreativitas dapat memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran dan perkembangan siswa. Melalui pendidikan, individu dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengembangkan ide-ide kreatif. Sebaliknya, melalui kreativitas, individu dapat membangun pemahaman yang lebih dalam dan lebih komprehensif tentang konsep atau materi pelajaran. Ketika siswa memiliki kreativitas yang tinggi, maka siswa mampu meraih prestasi yang tinggi dan mencapai kemampuan belajar secara optimal. Oh iya, perlu diingat ya teman-teman, tingkat kekreatifan antara anak-anak dengan orang dewasa itu berbeda ya. Mau lihat nggak ketika kami menggoreskan bentuk setengah loaf pada kertas, lalu menyuruh anak-anak dan remaja menyambung goresan tersebut? Kira-kira bakal jadi apa saja ya? Kepo nggak nih? Ya langsung saja mari kita saksikan.